Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Jadi mengendarai sepeda dalam 5 hari dan menempuh jarak 426 km. Hari pertama mencapai 90 km, kemudian hari kedua 65 km, hari ketiga 110, dan hari keempat mencapai 95 km. Berapa kilometer yang ditempuh pada hari kelima? Nah, baik teman-teman, untuk mencari berapa kilometer yang sudah ditempuh oleh Dedi di hari kelima, berarti cukup dengan mengurangkan ini 426 dengan jumlah jarak yang sudah ditempuh selama 4 hari sebelumnya. Jadinya seperti ini. Sama dengan 426 dikurang dengan 90 ditambah 65 ditambah 110 ditambah dengan 95. Jadinya adalah 420 dikurang dengan hasil penjumlahan ini. Hasil penjumlahan itu sama dengan 360 ya. 426 dikurang 360. Jadi hasilnya adalah 66 km. Jadi jawabannya adalah yang D. Fani berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam, dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapakah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Fani jika ia kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam? Jadi, ini kita dari soal ini diketahui ya, kita buat dulu. Untuk 8 km per jam, Fani dapat menempuh dalam waktu 5 jam perjalanan tersebut ya. Kemudian, kita dapat mencari berapa kecepatan yang dia tempuh dalam waktu 3 jam. Nah, berapa cepat dia menempuh atau berapa kecepatannya untuk waktu 3 jam tersebut. Nah, karena waktu dan kecepatan itu berbanding terbalik, artinya semakin besar kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Jadi, kita bisa membuat persamaan seperti ini, 8 per X itu sama dengan 3 per 5. Jadi, X-nya sama dengan 40 per 3, diperoleh dari 8 kali 5 bagi 3. Nah, demikian. Ini kita misalkan sebagai V1, kemudian X ini sebagai V2. Ini V2 ya, berarti V2-nya sama dengan 40 per 3. Karena yang ditanyakan adalah berapa kecepatan rata-rata, maka untuk V rata-rata itu sama dengan V1 tambah V2 dibagi dengan 2. Jadi V1-nya 8, kemudian V2-nya adalah 40 per 3 bagi 2. Nah, demikian ya teman-teman, kita sederhanakan. Jadinya 3 kali 8 tambah 40 sama dengan 64 per 3 bagi 2. 64 bagi 3 dibagi 2 sama dengan 64 bagi 6. 64 per 6 hasilnya adalah 10,7. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, begitu teman-teman caranya. Jarak rumah Anton dari kantornya kira-kira 1,5 kilometer. Jika Anton rata-rata berjalan 4,5 kilometer setiap jam, berapa jamkah yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari? Nah, dari sini diketahui bahwa jarak yang ditempuhnya untuk dari rumah sampai ke kantor itu adalah 1,5 kilometer. Nah, jika pulang pergi, berarti jaraknya SPP sama dengan jarak pulang pergi ya, sama dengan 2 dikali 1,5. Nah, 2 kali 1,5 itu kan sama dengan 3 ya, teman-teman. Kemudian, jika Anton rata-rata berjalan 4,5 km setiap jam. Nah, ini berarti kecepatannya nih. 4,5 km setiap jamnya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari. Jadi kita cari dulu untuk 1 hari. Untuk 1 hari PP itu jarak yang ditempuhnya adalah 3 km. Nah, kita bisa mencari waktu untuk 1 hari dulu ya.
T 1 hari sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya adalah 3 dibagi dengan waktunya 4,5. Nah, 4,5 ini sama juga dengan 9/2. Nah, sama dengan 3 kali 2/9. Kita balikkan ya teman-teman. Jadi kalau mau perkalian berarti pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga hasilnya adalah 6/9. Atau sama-sama kita bagi dengan 3, hasilnya 2/3. Jadi sudah dapat ini untuk 1 hari ya, T untuk 1 hari. Maka untuk 6 hari ini akan menjadi 6 kali 2/3 tentunya. Sama dengan 4 jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat selama 15 menit. Namun jika ia memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, ia akan sampai lebih awal, 10 menit. Berapakah jarak tempuh rumah Abu ke kantornya? Dari sini kita buat dulu yang diketahui, yaitu V sama dengan 24 km per jam. Dan dibutuhkan waktu T ditambah 15 ya, karena dia terlambat 15 menit. Kita anggap waktu yang seharusnya dia datang itu adalah T. Jadi kalau telat jadinya T tambah 15. Nah, ini V1 tadi. Untuk V2-nya, jika dia memakai kecepatan 35 km per jam, maka dia akan sampai lebih awal dari waktu seharusnya, yaitu jadinya adalah T dikurang 10. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa nilai T-nya dengan menggunakan perbandingan. Antara V dan T, seperti yang saya bilang tadi, adalah perbandingan berbalik nilai. Karena semakin besar nilai kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi kita bisa membuat perbandingan yang seperti ini. 24 bagi 36 itu sama dengan T dikurang 10 bagi T ditambah 15. Ini sama-sama bagi 12, hasilnya 2, ini 3, jadinya 2/3. Kita kali silang ya teman-teman, 2 kali T ditambah 15 sama dengan 2T ditambah 30. Kemudian ini kali silang ke sini, 3T dikurang 30 jadinya ya. Jadi, pindah ruaskan T-nya, maka 2T dikurang 3T sama dengan negatif T. Kemudian pindah ruaskan 30-nya, maka jadi negatif 30, jadinya kan negatif 30 dikurang 30 sama dengan negatif 60. Sehingga T sama dengan 60. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh ya, dari rumah Abu ke kantornya. Jadi yang ditanya itu adalah S-nya. Untuk mencari S, kita bisa menggunakan kecepatan yang pertama ataupun kecepatan yang kedua. Hasilnya sama saja, waktu yang pertama dan waktu yang kedua sama saja ya. Kita pakai yang pertama dulu, kita buktikan keduanya sama dulu ya. Jadi untuk mencari S, karena P sama dengan S per T, maka untuk S sama dengan P kali T. Ini kita pakai V1. Kemudian kita pakai T1. V1-nya adalah 24 dikali dengan T1-nya adalah T tambah 15. Ini dia nih. T tambah 15 karena T-nya sama dengan 60, berarti T tambah 60. Berarti 60 tambah 15 sama dengan 75. Nah, 75 ini kan masih dalam menit nih ceritanya. Sedangkan tadi kecepatan itu dalam bentuk kilometer per jam. Jadi satuan waktunya juga harus kita ubah dalam bentuk jam. Jadi 75 menit kita jadikan dalam bentuk jam sama dengan 75 per 60. Sama dengan 24 dikali dengan 75 per 60 ini sama juga dengan 15 per 60. Itu 15 per 60, ya kan? 75 bagi 60 kan 1, sisa 15. Ini 15 per 60. Kita sederhanakan lagi supaya lebih gampang. Jadikan pecahan biasa. 15 per 60 itu sama dengan 1/4. 1/4.
Sederhanakan lagi. 1/4 ini sama dengan 5/4. 24 bagi 4, 6. 6 kali 5, 30. Jadi, jika menggunakan V1 dan T1 hasilnya 30. Harusnya kalau untuk V2 dan T2 harusnya juga seperti itu ya. Kita coba V2, T2. V2-nya sama dengan berapa? 36. Kemudian T2-nya adalah T kurang 10. Karena T-nya tadi adalah 60, kurang 10, maka 50. 50 kita jadikan dalam bentuk jam, kita bagi 60 menit ya. Jadinya seperti ini. Oke. 36 dikali 5/6 sama dengan 6 kali 5, 30. Ini satuannya dalam kilometer semua ya. Nah, nih coba perhatikan hasilnya sama aja kalau kita menggunakan S1 ataupun S2. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Sebuah maskapai penerbangan melakukan penerbangan domestik sejauh 600 km. Karena cuaca buruk, maka kecepatan rata-ratanya berkurang menjadi 200 km per jam. Dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit. Durasi penerbangan jika dalam kondisi normal adalah, nah ini kita harus ubah dulu dalam bentuk model matematika ya teman-teman, supaya lebih gampang kita memahami masalahnya. Jadi tadi itu, untuk penerbangan yang domestik, jaraknya 600 km kan, dan karena cuacanya buruk, kecepatannya berkurang jadi 200 km per jam. Jadi kita bisa buat seperti ini nih. V normal dikurang dengan V delay. Delaynya sama 30 menit tentunya ya. Sama dengan 200 km per jam. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian berikutnya, kecepatan normal ini bisa kita cari dengan jarak, yaitu 600, dibagi dengan waktu. Nah, waktu normalnya seharusnya misalnya T ya. Kemudian, kalau untuk delay, jaraknya juga masih sama yang harus kita tempuh. Nah, tapi waktunya bertambah. Bertambahnya berapa? Bertambahnya 30 menit. Nah, 30 menit ini sama dengan setengah jam. Karena tadi kecepatannya kan dalam bentuk kilometer per jam, maka waktunya juga harus dijadikan dalam jam. Jadinya setengah jam. Sehingga kecepatannya, karena delay tersebut, jadinya adalah 200 km per jam. Berkurang jadi kecepatannya ya. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kecepatan normal dikurang dengan kecepatan karena delay itu menjadi 200 km per jam. Nah, kalau normal kan jaraknya kecepatannya biasa aja, yaitu 600 dibagi dengan waktu yang seharusnya, yaitu T. Nah, kalau delay jaraknya masih sama, kemudian waktunya tentunya bertambah, yaitu ditambah dengan 30 menit, karena tadi jarak tempuhnya bertambah 30 menit tadi ya. Jadi sama dengan 200. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan aja persamaannya. Sama-sama kita bagi 200 masing-masing ruas. Jadi 600 bagi 200 ini tinggal 1/T. Ini, kok 1 sih? 3 lah ya. 3. Kemudian ini juga bagi 200, jadinya 3. T tambah setengah sama dengan 1. Ruas kanan juga dibagi 200. Supaya lebih sederhana. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi persamaannya, sehingga nanti kita bisa memperoleh persamaannya dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, sama-sama supaya pecahannya hilang di sini, sama-sama kita kali 2 masing-masingnya. Jadinya bagaimana? Maksud saya tadi yang dibagi 2 ini nih, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 2 untuk yang ada pecahannya. Sehingga ini tetap 3
bagi 2. Kali 2 ya, maaf teman-teman. Maksud saya kali 2. Ini T tambah setengah sama dengan 1. Jadi 3T, makanya ini jadi 6 kali per 2T ditambah 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita kali silang aja untuk menyamakan penyebutnya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. 6T, kemudian ditambah 3, dikurang 6T. Bagi penyebutnya dikalikan. T kali 2T sama dengan 2T kuadrat ditambah T kali 1 dengan T. Sama dengan 1. Kita lanjutkan ke atas ini. 6T-nya habis, jadi sekarang sisanya adalah 3. Sama dengan kali silang aja ke sini. Jadi 2T kuadrat ditambah T. Atau pindah ruaskan 3-nya. Kurang 3 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya adalah T ditambah 3 per 2 dan T dikurang 1. Ya benar. Sama dengan 0. Sehingga T-nya sama dengan negatif 3 per 2 dan T sama dengan 1. Nah, jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang ini nih. Karena T-nya dalam bentuk positif tentunya ya teman-teman ya. Jadi T-nya sama dengan 1 jam. Pertanyaannya tadi apa? Durasi penerbangan dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi normal, kita lihat ini tadi di persamaannya, waktunya adalah T. Maka, T yang ini sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 jam. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.